Yosua Huta Barat. Bersama ada Mansur Febrian dari tim kuasa hukum keluarga korban. Ada Pak Bambang Rukminto, peneliti dari ISES dalam bidang kepolisian, dan juga sudah bergabung bersama kami dari Kompolnas, Pak Yusuf Hasim. Pak Yusuf, kami bertiga tidak bisa menyaksikan secara langsung, dan satu sangat memprotes keras hal tersebut dari tim keluarga korban. Tapi Anda dari tim Kompolnas ini bisa hadir menyaksikan secara langsung bagaimana proses rekonstruksi yang berjalan. Kami tidak bisa mendengar audionya, tapi apakah seluruh proses rekonstruksi kemarin itu berjalan dengan lancar dan mengikuti apa, Pak Yusuf? Karena yang dikhawatirkan seperti digambarkan Pak Mansur tadi, ini mengikuti apapun keterangan yang diberikan oleh Ferdy Sambo, maka itu yang diikuti. Benarkah demikian? Kami dari Kompolnas sebagai pengawas fungsional Polri diundang untuk menghadiri kegiatan rekonstruksi kemarin. Ya, Komnas HAM juga yang diundang. Ini wujud transparansi Polri, ya, melibatkan ada pengawas eksternal untuk melihat langsung. Kami telah mengikuti dari awal sampai akhir. Apa yang kami lakukan, tentu kami memantau dan menilai kegiatan rekonstruksi itu. Tentu dasar pemantauan dan penilaian kami tidak usah jauh-jauh, ya. Apa yang dimaksud di dalam Perkap nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana di pasal 24 ayat 3 itu disebutkan dalam hal menguji kesesuaian keterangan para saksi atau tersangka, penyidik atau pembantu penyidik dapat melakukan rekonstruksi. Jadi sesungguhnya keperluan rekonstruksi itu dilakukan untuk menguji kesesuaian keterangan para saksi dan tersangka. Apakah ada juga ketidaksesuaian? 5 tersangka yang dihadirkan dalam rekonstruksi kemarin itu semua hadir, dan ini saya kira cukup bagus. Dan mereka juga satu sisi juga menjadi saksi terhadap tersangka lainnya. Dari proses rekonstruksi yang telah kami lakukan, telah tergambar cukup jelas konstruksi peristiwa dan konstruksi hukum dugaan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap almarhum Brigadir J yang terjadi pada tanggal 8 Juli dengan tentu dilatar belakangi adanya kronologi peristiwa dari Magelang. Maka rekonstruksinya itu digambarkan 3 tempat: rumah Magelang, rumah Saguling, rumah pribadi, dan rumah dinas Duren 3. Itu yang dilakukan oleh penyidik, dan kami lihat sudah sesuai dengan prosedur dan profesional. Oke, tapi apakah semuanya berdasarkan mengikuti keterangan dari Ferdy Sambo kah, atau bagaimana membandingkan keterangan yang berbeda? Mengingat tampaknya ada satu, khususnya dengan yang di Duren 3, ada perbedaan antara keterangan Ferdy Sambo dengan Barada Eliezer. Yang paling utama persesuaian pengujian kesesuaian keterangan saksi dan atau tersangka itu tentu yang ada dalam BAP. Dalam BAP itu yang dilakukan, ya. Yang dilakukan utama dulu apa yang menjadi keterangan saksi Baradae terkait dengan peristiwa dugaan penembakan itu. Nah, itu ada tidak bisa diperankan oleh tersangka FS dan dia membuat versi. Tapi itu tidak masalah. Bagi publik dan masyarakat itu tidak masalah, karena di dalam pembuktian tidak pidana keterangan tersangka itu kan paling belakang. Keterangan Baradae sebagai saksi atas peristiwa penembakan itu tentu akan disesuaikan dan akan didukung oleh alat bukti lain, misalnya keterangan ahli forensik. Nah, jadi kalau ada versi FS sendiri, ya nanti kan akan diuji di pengadilan. Tapi rekonstruksi telah menggambarkan bagaimana yang ada di BAP itu disesuaikan di adegan-adegan 78 adegan itu. Tadi ada kekhawatiran khususnya dari Pak Mansur bahwa ini akan mengikuti alur cerita dari Ferdy Sambo karena kita tidak bisa mendengar, pengacara keluarga tidak bisa hadir, maka yang dilihat kemarin tampaknya masih mengikuti arahan dari keterangan Ferdy Sambo. Benarkah demikian? Tidak sepenuhnya benar, karena itu semuanya dicatat. Yang paling utama dilakukan adegannya itu sesuai dengan BAP dulu. BAP-nya kan keterangan Baradae. Keterangan itu dulu yang paling utama terkait dengan dugaan penembakan. Ketika ada penyangkalan dari FS, tentu itu dicatat juga. Penyidik semuanya mencatat. Nah, ada versi ini. Yang paling utama tentu kami berharap agar perlindungan darurat terhadap Baradae sebagai tersangka dan sekaligus saksi itu tetap dilakukan agar yang dipastikan yang bersangkutan tidak melakukan perubahan kesaksian hingga
proses persidangan di pengadilan berjalan nanti. Itu yang paling utama, karena itu sudah tergambarkan di dalam rekonstruksi kemarin. Mungkin tanggapannya Pak Mansur, mengingat bahwa semuanya dicatat, memang keterangan FS juga dicatat, tapi keterangan khususnya BAP yang digunakan di sini adalah BAP Baradae, ini kan sebenarnya memberatkan bagi Ferdy Sambo. Baik, terima kasih Timothy. Mohon izin Bapak Yusuf, kita harus menggarisbawahi apa sih esensinya ataupun esensialnya terkait rekonstruksi ini. Esensinya adalah kan untuk mendapatkan gambaran yang jelas, gambaran yang tepat terhadap terjadinya tindak pidana. Itu menurut hemat saya. Kalau kita mengacu terhadap Perkap tahun 2019 tentang penyidikan ini, ada kata dapat. Dapat ini tidak mewajibkan bahwa penyidik itu melakukan rekonstruksi. Namun ini kalau sudah menjadi domain publik dan ini penuh ataupun syarat dengan kejanggalan dari awal, makanya kami mendorong adanya rekonstruksi. Nah, rekonstruksi ini sudah diaminkan juga dan diizinkan oleh Bapak Presiden untuk secara terbuka dan transparan. Bapak Kapolri juga menyatakan ini akan dilakukan secara saintifik, secara terbuka dan transparan. Bapak Menko Polhukam juga saya sampaikan kembali menyampaikan akan menginstruksikan supaya dilakukan secara terbuka dan transparan. Tapi dalam hal ini, kenapa gitu loh? Kenapa dari pihak masyarakat ini menyaksikan tidak diizinkan? Ada apa sebetulnya? Ini yang jadi pertanyaan besar. Jadi jangan salahkan masyarakat dan juga kami ketika mempertanyakan hal ini. Ada apa sebetulnya? Dan kalau kita lihat juga dari kemarin video ataupun tayangan daripada televisi Polri, itu sudah jelas seolah-olah mengikuti apa yang disampaikan oleh Pak FS. Kami hanya melindungi hak-hak daripada klien kami yang dinyatakan dari awal adanya pelecehan seksual. Itu sudah di SP3 kan. Tapi itu kan sebenarnya yang kita lihat, saya juga ikut menyaksikan begitu, Pak Mansur. Kita tidak bisa benar-benar menebak apa yang saat itu sedang berlangsung. Nah, kita sudah mendengar dari Kompolnas, dan tadi Pak Yusuf sudah menggambarkan bahwa tidak hanya keterangan FS saja begitu. Nah, adakah hal lain yang mungkin bisa dilakukan oleh tim pengacara keluarga korban di sini untuk benar-benar mendapatkan keterangan, mungkin laporan kepolisian hasil rekonstruksi untuk bisa secara utuh melihat apakah benar semua rekonstruksi itu mengikuti skenario FS ataukah sudah mengikuti seluruh BAP dari para tersangka sehingga ya fair begitu. Memang ini juga jelas kepolisian juga mencatat semuanya hal tersebut. Apakah ada langkah yang bisa dilakukan pasca rekonstruksi ini? Bang Timothy menyatakan dicatat. Nah, tadi juga Pak Yusuf menyampaikan ini dapat menjadi tambahan ataupun justru malah menjadi pengurangan, kan seperti itu. Yang pegangan kami adalah transparansi ini. Kenapa kami tidak diizinkan untuk melihat hal tersebut? Jadi jangan salahkan ketika kami mempertanyakan, itu kuncinya. Dan kemudian kami hanya, tadi saya sampaikan, saya melindungi hak daripada klien kami yang dari awal dituduhkan melakukan tindak asusila. Dan ini ketika kemarin kita sepintas melihat itu berbeda ataupun jauh sekali seperti dengan pernyataan dari Bapak Kapolri ketika RDP yang menyatakan ada Pak FS ini menembak terlebih dahulu ataupun melihat almarhum ini sudah terkapar bersimbah darah. Tapi kemarin apakah itu direkonstruksikan juga? Kami juga kan tidak tahu. Boleh dong kami menebak-nebak hal tersebut dan boleh dong kami menyampaikan mosi seolah-olah kami tidak percaya karena kami tidak diizinkan melihat. Nah, walaupun mungkin di sini memang ada Kompolnas dan Komnas HAM. Nah, Kompolnas kami sudah punya catatan ketika Pak Beni Mamoto. Dia mengakui kok dia terkena prank. Tapi sampai hari ini apakah meminta maaf? Dan ketika tidak ada permintaan maaf itu terhadap publik dan terhadap keluarga, apakah sekarang juga kami harus serta-merta begitu saja percaya? Kan boleh dong kami masih memiliki hal-hal tersebut. Oke, mungkin mau menanggapi Pak Yusuf? Kami kira sudah cukup jelas kemarin, tidak menimbulkan satu bias bahwa apa yang dilakukan penyidik dalam rekonstruksi kemarin tentu melakukan persesuaian apa yang ada di BAP. Ketika ada ketidaksesuaian itu kan di dalam adegan dan itu dicatat menjadi versi. Tapi kan itu nanti disimpulkan dan jaksa penuntut umum sendiri juga akan menilai. Yang paling penting itu rekonstruksi kemarin itu yang kita khawatirkan jangan sampai ada perubahan dari saksi Baradae sekaligus tersangka terkait dengan peristiwa dugaan tidak pidana berencana. Itu yang paling utama. Makanya kemarin masih konsisten Baradae memerankan bagaimana penembakan itu dilakukan. Nah, untuk secara secara luas gambaran, mungkin barangkali bisa melihat di TV Polri itu ada gambar animasi. Itu malah jelas itu animasinya. Bagaimana penembakan itu dilakukan di TV Polri itu cukup jelas karena kemarin
saluran untuk semua media itu menginduk ke TV4 agar dirasa adil, tidak ada yang ini diberikan yang ini tidak. Itu kami kira terkait dengan penyiaran untuk TV4 seperti itu, tapi tentu yang paling tahu adalah TV4. Nah, kami kira itu sementara bisa kami jawab dari apa yang disampaikan oleh kuasa hukum almarhum. Nah, mungkin Pak Bambang bisa menambahkan di sini kan kepolisian ini akan terus dituntut transparansinya. Mungkin tidak bisa memenuhi keinginan semua pihak lah ya, karena kita tahu bahwa ada kasus hukum yang berjalan, ada kepentingan penyidikan yang juga tidak mungkin membuka segalanya. Tapi di sisi lain, lagi-lagi transparansi ini yang selalu diharapkan gitu. Bagaimana polisian masih bisa menegaskan bahwa transparansi tetap dijalankan, meskipun dengan beberapa hambatan-hambatan yang memang tidak bisa terlalu terbuka karena proses hukum yang masih berjalan, Pak Bambang. Betul, rekonstruksi ini kan adalah upaya penyidikan, salah satu upaya penyidikannya. Saya melihat bahwa sejauh ini transparansi itu sudah tampak sekali. Memang tidak bisa memuaskan keinginan dari pengacara korban seperti itu. Dan memang saya melihat tidak ada kepentingan sebenarnya dari pengacara korban untuk masuk di arena rekonstruksi ini, karena pengacara korban tentunya bukan bagian dari saksi-saksi dan korbannya sendiri juga sudah meninggal gitu loh. Bahwa kemudian pengacara ini ingin memberikan membuktikan itu ada dengan kerja-kerja lain, bukan dengan membuat asumsi-asumsi sendiri seperti itu. Makanya kalau menuruti keinginan ini, selain kendala teknis, mungkin sekian banyak orang yang kredit juga tidak akan memberikan dampak apa-apa, karena rekonstruksi ini bukan arena untuk saling berdebat, untuk saling bersilang pendapat terkait proses, tapi apalagi ini terkait dengan pengacara korban gitu, yang bisa berdebat atau yang saling bisa membantah itu adalah kesaksian para tersangka dan saksi-saksi yang terlibat di situ, seperti itu. Makanya memang saya melihat tidak ada kepentingan sebenarnya kepolisian, penyidik dalam hal ini untuk membawa masuk pengacara di arena konstruksi itu. Kalau secara keseluruhan saya melihat bahwa ini ada sebuah kemajuan yang sangat luar biasa, karena masyarakat bisa melihat memang banyak ada kendala-kendala teknis. Itu kita bisa memaklumi, tapi secara umum kita mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh kepolisian. Meskipun untuk menjaga, ya itu mengawasi juga apakah proses berjalan dengan baik, apakah itu bisa menjadi alasan bagi pengacara keluarga? Dalam konstruksi ini kan bukan persoalan pengawasan dari korban ya, karena itu pun juga sudah diwakili oleh pihak eksternal, dan dalam hal ini korban juga diwakili oleh kepolisian sebagai wakil negara yang melakukan penyidikan terkait dengan kasus pembunuhan ini sendiri gitu loh. Kepolisian, ada kejaksaan, Kompolnas dan Komnas HAM misalnya seperti itu, LPSK. Ini sudah cukup mewakili kepentingan warga yang menjadi korban, mewakili negara, mewakili korban dari negara, seperti itu, Mas. Mungkin mau menanggapi Pak Mansur? Ya, sekarang saya mungkin ingin menanyakan juga, siapa yang akan menjamin para saksi ini tidak akan mencabut keterangannya ketika di persidangan? Saya rasa soal jaminan ini semuanya tidak ada yang bisa menjamin. Oleh karena itu, rekonstruksi ini kan tujuannya Pak untuk membuat terang benderang sebuah tindak pidana. Menurut hemat kami itu harus dilakukan secara cermat dan matang, bukan mengikuti apa yang menjadi pengakuan, hanya sebuah pengakuan daripada tersangka. Kenapa? Siapa yang akan menjamin ketika alat bukti itu tidak terpenuhi? Kita mengambil contoh kasus Napoleon Bonaparte, Pak. Semua saksi mencabut keterangannya dalam persidangan. Nah, kalau Bapak menyaksikan hal tersebut, nah apakah itu akan memenuhi apakah untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang ketika semua saksi itu mencabut? Makanya kami mendorong, karena kami dari awal sudah merasa dibohongi dengan skenario Pak FS. Dan kami berpatokan juga terhadap statement Pak Dedi tanggal 30 Agustus 2022 kepada detik.com. Di sini Pak Dedi menyampaikan bahwa rekonstruksi akan disaksikan oleh jaksa penuntut umum dan pengacara kedua pihak. Kami mengasumsikan terkait kedua pihak ini, berarti kan ada pelapor dan juga terlapor.
Kan seperti itu. Kenapa kami tidak diizinkan untuk melihat hal tersebut? Dan kenapa juga masyarakat tidak boleh melihat langsung? Apakah ini adalah spesialis, ada pembeda dengan perkara pidana lainnya? Tapi Kak, apakah itu langsung membuat rekonstruksi ini bagi Anda tidak dapat dipercaya begitu? Kami karena tidak diizinkan untuk melihat, kami tidak ingin menyampaikan statement yang terlalu jauh. Tentunya kami karena tidak diizinkan melihat hal tersebut, karena sudah ada statement dari Jenderal Bintang 2 yang menyampaikan akan dihadiri oleh pengacara kedua belah pihak. Ini yang kami pertanyakan, kenapa tidak diizinkan? Dan pertanyaannya lagi adalah statement Bapak Kapolri ketika rapat RDP yang menyampaikan Baradae melihat Brigadir J ini sudah bersimbah darah. Nah, apakah rekonstruksi kemarin menunjukkan hal tersebut atau justru yang lain? Oke, saya ingin ke Pak Yusuf juga. Benarkah bahwa titik ini masih belum jelas Pak Yusuf dalam rekonstruksi kemarin? Siapa yang menembak pertama, siapa yang menembak yang menyebabkan kematian dari Brigadir Joshua? Apakah ini benar belum jelas melalui rekonstruksi kemarin? Yang bisa kami gambarkan bahwa rekonstruksi kemarin itu telah dilakukan pengujian kesesuaian keterangan para saksi atau tersangka. Tidak ada aktivitas lain yang itu menyebabkan almarhum selain daripada penembakan terhadap almarhum. Jadi itu yang kami pastikan. Soal simbah darah dan sebagainya itu kan tentu itu kan bisa dalam bentuk animasi, tapi bagaimana posisi tersungkurnya, jatuhnya posisi almarhum Joshua itu sangat terlihat jelas di buat adegannya. Dan bagaimana penembakan itu dilakukan, jaraknya berapa itu sangat jelas digambarkan karena memang itu sudah dalam konstruksi BAP, tinggal disesuaikan dengan keterangan tersangka lain atau saksi lain. Dan siapa penembak yang akhirnya menyebabkan kematian Brigadir Joshua, apakah juga sudah jelas, sudah terjawab kemarin, Pak? Nah, terkait dengan yang menyebabkan kematian penembakan itu tentu keterangan ada pada keterangan ahli. Nah, terkait dengan penembakan itu kan saksi memberikan keterangan bahwa melakukan penembakan. Nah, apakah itu langsung meninggal dan sebagainya, tentu keterangan ahli forensik yang akan menjelaskan. Ada berapa peluru yang keluar, ada berapa peluru yang itu bersarang di dalamnya. Itu yang bisa menggambarkan secara pasti, Mas. Saya kira sementara itu yang bisa kami gambarkan, bahwa rekonstruksi kemarin itu cukup terlihat jelas ada adegan dugaan penembakan terhadap almarhum Joshua. Terakhir Pak Yusuf, karena kita ingin tahu, karena kita tidak hadir di situ, tadi sedikit yang diprotes adalah mengapa mengikuti keterangan terkait peristiwa di Magelang. Tapi setidaknya lah, itu sudah dijalankan. Kita ingin tahu apakah dari pantauan Kompolnas, alasan yang disebut-sebut oleh Verdi Sambo mengenai pelecehan yang dituduhkan ini tampak dalam rekayasa kemarin. Apakah tergambar dengan jelas di rekayasa kemarin peristiwa apa sebenarnya yang memicu di Magelang? Untuk dugaan pelecehan seksual itu kan ada laporan polisinya, dan laporan polisi itu penyidikannya sudah dihentikan. Jadi itu sebenarnya sudah tidak perlu diperbincangkan lagi. Adapun yang dibuat rekonstruksi di rumah Magelang itu kan satu peristiwa yang yang melatar belakangi adanya kegiatan menelpon PC terhadap FS yang kemudian yang menimbulkan dalam keterangan FS amarah dan emosi besar yang itu dikatakan oleh FS sebagaimana yang sebelumnya kami sampaikan juga di dalam sidang kode etik, menodai harkat dan martabat keluarganya. Jadi bukan peristiwa pelecehannya sendiri yang kemarin di... Sementara ini keterangan-keterangan saksi itu tidak ada pada keterangan soal pelecehan atau tidak itu ada pada PC sendiri. Ini akan barangkali menarik nanti di pengadilan. Kemungkinan apakah ini bisa terbuka seterang benderangnya sebenarnya apa yang terjadi di Magelang itu. Menurut versi PC itu bisa diungkap tidak. Itu yang penting karena sangat subjektif. Nah, itu Mas. Baik, izin Bung Timothy sedikit. Silakan. Saya ingin bertanya mungkin kepada Bapak Kompolnas, apakah rekonstruksi kemarin ada juga menggambarkan ketika
para pihak ini dalam hal ini Pak EPS dan Bu PC ini menelpon ataupun menyampaikan kepada Baradae menjanjikan sesuatu hal, Pak? Dan kemudian BAP siapa yang digunakan untuk rekonstruksi? Versi Baradae, versi Kuat Ma'ruf, versi RR, atau versi Pak EPS atau versi Bu PC? Kalau saya ingin menanyakan hal tersebut. Silakan. Jadi semua tentu ada hal yang secara detail tidak bisa kita jawab karena itu terkait dengan substansi dan materi pada penyidikan. Dalam proses ini kan tentu nanti akan diungkap di pengadilan. Yang pasti keterangan-keterangan para saksi dan sekaligus mereka juga tersangka yang ada di dalam BAP itu disesuaikan. Menurut kamu di sebelah mana posisinya, sebelah mana, apa, bagaimana cara menelponnya, itu digambarkan. Ketika mengiming-imingi, Pak, mengiming-imingi sejumlah uang, apakah sampai ke sana gitu ya? Karena ada loh pengakuan tersebut kan, apakah itu juga direkonstruksikan, Pak? Oke. Ya, rekonstruksinya kan berdasarkan keterangan para saksi dan sekaligus para tersangka, tentu sebagaimana yang saya katakan tadi secara detail itu bagaimana, tentu itu bagian dari substansi dan materi penyidikan yang tentu belum bisa diungkap kecuali pengadilan. Oke. Baik. Sepemahaman saya sih kemarin itu memang fokusnya pada pembunuhan begitu ya. Jadi ya baik juga kalau kita bisa mengetahui apakah sampai ke sana, tapi tampaknya hal tersebut dipertimbangkan masuk ke dalam substansi dari penyidikan. Mungkin kita bisa mendapatkan keterangan tersebut dalam kesempatan lain. Pak Mansur, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Pak Mansur Febrian dari tim kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua, Pak Bambang Rukminto, peneliti dari ISES dalam bidang kepolisian, dan juga Pak Yusuf Warsim dari Kompolnas. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Salam sehat semuanya. Tetap semangat. Saudara, kami akan kembali dengan segmen sehat di tengah pandemi. Ada dokter